Halo guys, balik lagi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang FHRP. Nah, FHRP itu adalah First Hop Redundancy Protocol atau sekumpulan protokol yang digunakan untuk menyediakan gateway cadangan atau backup gateway pada sebuah jaringan. Nah, itu tujuannya itu buat supaya jika ada router utama yang gagal, perangkat di jaringan tetap dapat diakses oleh jaringan yang lain atau internet tanpa perlu mengubah konfigurasi gateway pada perangkat. Jadi misalnya nih, kita punya sebuah jaringan. Nah, si router utamanya gagal, gitu. Tapi di perangkat yang lain itu tidak berpengaruh apa-apa ya. Nah, lalu di sini ada jenis FHRP. Yang pertama ada HSRP, yaitu Host Standby Router Protocol. Nah, dia itu milik Cisco dan menyediakan gateway cadangan berbasis IP virtual. Apa sih gateway cadangan tuh? Misalnya kita punya dua router nih, yang satu utama dan yang satu cadangan. Jadi misal router utamanya mati, nah yang cadangannya tuh langsung otomatis menggantikan yang mati tadi. Dia itu ada aktif dan standby ya, seperti yang tadi ya. Lalu ada HSRP versi 6. Dia itu sama saja, cuman berbeda di IP-nya. Dia itu support IP versi 6. Selanjutnya ada VVRP versi 2, yaitu Virtual Router Redundancy Protocol. Dia itu open standard, jadi tidak di Cisco doang. Dia tuh mirip HSRP, cuman berbeda di terminologinya doang. Ini typo ya, terminologinya. Dia tuh berbeda penyebutan katanya. Kalau di HSRP tadi aktif, kalau di sini master router. Di yang HSRP cadangan, di sini IP router, backup router. Lalu juga dia support IP versi 4. Lalu ada VVRP versi 3. Dia itu sama aja, cuman mendukung IP versi 6 dan multi vendor. Lalu selanjutnya ada GLBP atau Gateway Load Balancing Protocol. Dia itu milik Cisco. Lalu kombinasi redundansi dan load balancing atau pembagian beban traffic. Nah, yaitu semua router dapat aktif secara bersamaan, tapi beban traffic dibagi dua. Nah, jadi kalau ada banyak router itu bebannya dibagi-bagi, nggak numpuk di satu router doang. Nah, di sini ada selanjutnya ada HSRP, Priority and Preemption. Nah, yang pertama priority yaitu menentukan router yang aktif. Router priority tertinggi akan terpilih menjadi router aktif. Nah, lalu default priority-nya itu 100 dan range priority-nya itu 0 sampai 225. Ini 255, sorry. Lalu preemption yaitu kemampuan untuk memproses pemilihan ulang router aktif. Nah, secara default, setelah router menjadi router aktif, dia akan tetap aktif bahkan jika router lain dengan prioritas HRP yang akan lebih tinggi. Nah, selanjutnya kita akan lanjut mengonfigurasi di Cisco Packet Tracer. Di sini nih saya sudah menyiapkan suatu topologi ya. Di sini sudah diberikan IP juga. Ini dan ini. Nah, ini lalu di sini kita akan kita konfigurasi terlebih dahulu ya IP-nya. Nah, di sini sudah nyala semua ya interface dan kita sudah mengkonfigurasi IP-nya pada setiap router. Oke, untuk selanjutnya. Oke. Nah, di sini kan ini sebagai ISP ya, ini yang paling atas. Sekarang kita akan melakukan routing kepada si ISP tersebut. Oke. Seperti biasa. IP route. Kita menggunakan default gateway ya. No. Lalu
Nah, di sini ini kita sudah merouting satu sama lain ya, dari router ke router dan dari router ke PC. Selanjutnya, selanjutnya di sini kita akan membuat ini router itu sebagai aktif dan pasif ya. Kita buat ini aktif dan ini buat ini yang menjadi pasif. Ini deh. Ini soalnya satu. Kita ini ya, ini aktif. Kita masuk ke interface yang mengarah ke switch 01. Lalu kita ketik standby. Ada apa aja sih di standby? Di sini tuh ada group number, IP version 6, frame, priority, timera, dan variation. Kita group number kita coba 5 saja. 10. Standby 10. Lalu ini kita masukkan komen yang diantara di bawah group number ini. Kita masukkan IP terlebih dahulu. IP set IP lalu kita masukkan 172.168.1.6.1.5. Kita ini tuh buat virtual IP-nya ya guys ya. Saya saranin kalian ke yang paling akhirnya aja, yaitu 254. Warning, submit on this interface. Oh sorry, 171 guys. Nah 172, lalu standby lagi 10 dan priority-nya di atas 100 ya, karena defaultnya itu 100. Dan misalnya 222. Lalu yang terakhir standby frame 10 nya sorry. Nah, jika sudah, kita masuk ke router yang kanan. Kita ke interface G00/1 lalu standby. Kita masukin group number sama kayak tadi aja. IP 172.168.1.5. Nih, karena di sini sudah priority, nah, maka di router yang ini kita tidak perlu mengkonfigurasi priority lagi, karena di sini yang ini sudah menjadi aktif dan yang ini pasif, oke? Atau cadangan. Kita langsung saja standby frame. Nah, jika sudah seperti ini kita bisa lihat, kita konfigurasi pada PC terlebih dahulu. IP kita masukkan 1.6.1.5.1.3 karena yang belum dipakai itu ya 2.5. Nah ini kita yang IP virtual tadi 254. Oke, sekarang kita coba do show brief. Apa ini ya? Oke, ada kesalahan. Ini sebelum brief kita extend dulu. Nah, di sini sudah terlihat ya G000 grup 10 priority 100 karena defaultnya 100, yaitu standby. Lalu aktif itu yang IP sebelah ini, standby-nya lokal dan virtual IP-nya 254. Sekarang kita lihat di sini
typo brief. Ini juga ya, di 01 standby-nya 2, dia tuh aktifnya lokal atau si IPC ini sendiri. Priority-nya 22 dan virtual IP-nya 2. Nah, sekarang kita akan coba cek atau tes ping pada PC-nya ya. Ping 192.168.11 pingin by off. Ini dari PC ke router ISP ya. RTO. Nah, ini reply from ya. Berarti itu berhasil. Kita akan coba lagi. Langsung reply from. Nah, ini berarti berhasil. Sekarang kita coba ganti ininya jadi 2. Sorry. 2.1. Langsung reply from. Nah, oke. Sekarang, misalnya kita punya kasus. Ini kabel nih dari router yang aktif tadi, misalnya terputus atau rusak lah atau apa. Sini kita hilangkan. Nah, sini kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Tuh, di sini ada tulisan ASRP6 stage change atau dia tuh berubah status dari standby menjadi aktif. Oke, kalian bisa lihat sini dari standby menjadi aktif. Sini belum terganti ya. Coba lagi. Nah, kalian bisa lihat di atas. Dia itu aktif tuh. Aktifnya tuh si router yang ini. Tapi waktu sudah diputus, dia standby-nya unknown dan dia statusnya menjadi aktif atau lokal. Oke. Nah, sekarang kita coba sambungkan kabelnya lagi. Oke. Ya sudah, sini kita. Nah, di sini ada pemberitahuan lagi ya, state change. Dia tuh berubah dari speak menjadi standby lagi. Oke. Kita cek lagi. Dia sudah berbalik ya. Sudah kembali normal. Yang ini menjadi aktif dan yang ini menjadi standby. Begitulah fungsi kira-kira dari HSRP. Oke. Terima kasih telah nonton sampai video sampai terakhir.